Jadi ini adalah fenomena di mana di dalam sistem edukasi kita itu dimainkan hukum homo homini lupus. Acap kali yang kecil itu dianggap remeh sehingga diabaikan. Padahal ketika yang kecil-kecil kumpul jadi bukit, akhirnya meledak seperti saat ini. Nah, tanpa berpretensi mencurigai apapun, saya mencoba menengahi. Saya mantan penyidik. Ya. Kalaupun toh laporan yang kedua dilakukan di tahun 2023. Iya. Itu ditutup. Benar itu ditutup karena nebis in idem. Kasus yang laporan pertama dibuka. Tidak boleh dilaporkan 2 kali atas satu pokok perkara. Itu asas nebis in idem. Cuman ketika saya mendengari yang perlu saya kritisi, surat penghentian penghentian penyidikannya kok SP2 lidik. SP2 lidik. Sejujurnya juga SP2 lidik ini peraturan Kapolri. Ya, video Mbak Cindy ini mungkin nanti bisa di split sebagian layar ya. Video Mbak Cindy ini memang viral luar biasa karena jadi perhatian mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia yang melek digital ya pada waktu sehari setelah kerusuhan itu karena sangat relevan sekali dengan apa yang kemudian terjadi pada saat itu dan itu menjadi perhatian utama. Saya ke Bung Pitra. Bung Pitra, ada komentar soal ini? Mungkin Anda mau menanyakan Mbak Cindy, silakan. Saya satu aja pertanyaan kepada Mbak Cindy. Ibu tadi menjelaskan bahwasannya persoalan itu terkait dengan jual beli mobil second. Pada waktu pembelian mobil tersebut, apakah Ibu ada melakukan perjanjian dengan terlapor tersebut atau penjual? Ada. Untuk perjanjian tidak ada. Dia hanya mengatakan kalau misalnya memang ada masalah silakan kembali ke showroom. Kalau ada masalah silakan kembali ke showroom. Silakan kembali ke showroom. Oke. Baik Aiman, saya ingin tanggapi di dalam polemik yang Ibu Cindy ceritakan. Tapi saya tidak akan mengintervensi terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Yeah. Nah, kita mengenal di dalam hukum itu ada 2 perbedaan hukum antara pidana dan perdata. Jadi kalau wilayah keperdataan, polisi tidak bisa menyentuh hak-hak keperdataan antara si A dan si B. Contohnya seperti si ibu dengan si terlapor. Jadi karena memang ini juga masih dalam berproses hukum, ya kita nggak bisa menyebut si pelaku ataupun si penjual ini adalah orang yang bersalah. Ada asas praduga tidak bersalah. Ya, sepakat harus itu. Saya tahu maksudnya. Kan begitu. Nah, ini kasusnya perdata atau pidana yang dilaporkan? Saya laporkan secara pidana. Pidana, kasusnya penipuan. Betul. Ya, yang bisa menyimpulkan itu pidana atau perdata nanti di pengadilan. Jadi saat ini kita sama-sama menunjukkan asas praduga karena terlapor juga memiliki hak untuk membela dirinya di muka pengadilan. Jadi yang ingin saya sampaikan Bang Aiman terkait dengan komplain yang dialami oleh Ibu Cindy, saya kira semua institusi memiliki persoalannya masing-masing. Ya, baik di kejaksaan. Cuma begini, saya paham maksudnya Bung Pitra. Saya luruskan juga. Ini kan bicara soal nurani. Oke. Ini bicara soal ada penipuan, dugaan penipuan yang dialami oleh Bu Cindy yang kemudian prosesnya begitu panjang. Dan ketika katakanlah dihentikan, disebutkan hanya wewenang kepolisian. Sangat tidak masuk akal. Kenapa bukan wewenang kepolisian? Mungkin di dalam surat pemberitahuan hasil penyelidikannya itu terdapat adanya perkara perdata di situ. Boleh izin menanggapi? Sehingga nanti saya bilang. Sehingga kita juga banyak kasus-kasus perdata yang kita laporkan polisi, tapi mentok di SP3 kan karena itu bukan ranah pidana. Akan tetapi itu ranah perdata yang harus diuji melalui pengadilan, one prestasi istilah hukumnya gitu. Bagaimana dengan kemudian saya harus challenge Anda nih, Bung Pitra. Bagaimana dengan orang yang memang dia tidak memiliki pemahaman hukum, dia tidak memiliki katakanlah cukup uang untuk menyewa jasa pengacara seperti Anda dan kawan-kawan misalnya, lalu kemudian secara nurani ada hal yang janggal dalam kasusnya. Itu kan mengusik nurani kita, mengusik logika kita,
lalu kemudian dibiarkan untuk mencari sendiri. Oke. Kalau memang kasus tersebut sifatnya kasuistis dan memang ada, apalagi tadi adanya kesepakatan apabila ada persoalan udah mereka dua mengikatkan diri, nanti datang aja ke showroom kan gitu. Berarti kan si ibu juga sudah mengakui apabila ada problem silakan ke showroom untuk dibicarakan secara musyawarah mufakat. Artinya apa? Kenapa penyidik mengatakan bukan wewenang daripada kepolisian ataupun bukan merupakan tindak pidana seperti yang disebutkan ibu tadi? Karena penyidik menemukan adanya di sini keperdataan seperti perjanjian tadi, wan prestasi tadi. Nah makanya saya bilang terkait dengan kasus itu kita nggak bisa menjawab secara utuh karena terlapor nggak dihadirkan di sini gitu loh. Disebutkan perdata. Ini bukan wewenang kepolisian dan ini perdata. Jadi Anda salah alamat misalnya seperti itu. Baik, saya izin menanggapi ya Bung Pitra. Jadi saya juga sudah melakukan upaya perdata untuk masalah ini dan hasil dari putusan pengadilan adalah bahwa gugatan saya waktu itu PMH merupakan dugaan penipuan dan penipuan itu harus dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah hukum pidana. Sehingga saya di perdata itu NO seperti itu. Jadi memang ranahnya pidana. Pidananya dulu. Betul. Nah, kemudian ini Anda berarti Anda sempat ada pengacara yang dampingin waktu itu? Oh tidak. Oh Anda sendiri nih, jalan terus sendiri? Iya, saya sambil belajar ya. Anda bukan background hukum kan? Bukan, saya sarjana sastra Jepang kebetulan. Suami juga bukan? Bukan. Iya. Kemudian tadi terkait ini ranah hukum pidana yang saya laporkan di sini pidana murni 378. Jadi kita lihat dari unsur-unsurnya, Pak. Jadi barang siapa seseorang yang menggunakan mohon maaf, Ibu bukan ahli pidana, jadi nggak boleh menyimpulkan sebuah unsur. Oh bukan, ini hasil diskusi saya dengan pihak-pihak ahli hukum dan juga Kapolres, Pak. Kalau Ibu menyimpulkan suatu unsurnya itu adalah merupakan perbuatan pidana, karena ranahnya ini belum ada persidangan dan belum ada putusan pengadilan, kita nggak boleh memutuskan seseorang itu melakukan perbuatan pidana. Karena yang berwenang untuk memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak, itu nanti diuji di pengadilan. Hakim menyatakan ini pidana loh. Bukan, itu perdatanya yang Ibu tuntut, PMH namanya perbuatan melawan hukum. Nah di pidananya saya dipermainkan seperti apa tanggapannya? Makanya prosesnya ini dituntaskan karena kan Ibu tadi mengatakan sudah naik sidik. Ya. Nah sudah naik sidik juga belum tentu itu naik kepada tingkat tersangka, bisa dihentikan dengan SP3 apabila nanti terlapor bisa membuktikan bahwasanya tidak ada perbuatan pidana yang dia lakukan di situ gitu loh. Jadi Bang Aiman di sini kita memiliki hak antara pelapor dan terlapor gitu loh. Nah, karena kalau memang kita menjustifikasi terlapor melakukan perbuatan itu belum tentu salah menurut saya. Saya tanya ke Ibu deh, Ibu punya bukti apa kalau seandainya si penjual mobil showroom tadi membohongi Ibu? Misalnya bukti apa? Kan jangan-jangan dia sudah bilang misalnya nih, enggak saya udah bilang kok memang 16 juta pajaknya, saya nggak bohong, misalnya kan seperti itu. Tapi Ibu bilang, oh enggak 8 juta. Bukti apa yang Ibu miliki? Kalau dari bukti nggak ada tapi perjanjiannya? Saya ada rekaman suara ketika terlapor mengakui dan itu juga di perdata diakui oleh karyawan terlapor bahwa itu memang suara dari terlapor. Itu yang rekaman suara bahwa yang bersangkutan bohong, katakanlah seperti itu ya versi Anda. Kemudian ada jawaban somasi yang diberikan oleh kuasa terlapor terhadap saya yang mana bunyinya adalah terlapor sudah memperlihatkan STNK. Adapun terlapor mengatakan pajaknya 8 juta hanya sebagai perkiraan. Jadi di sini yang perlu saya tegaskan, ketika dia sudah menyerahkan STNK kepada saya, memperlihatkan, di situ tertera angka 16 juta, untuk apa lagi dia ngomong 8 juta? Anak SD pun bisa baca itu 16 juta. Barangnya sudah sama Ibu, mobilnya dan STNK semua? Sudah saya bayar lunas. Mobilnya udah sama beliau. Iya, tapi ada hal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Lain halnya kalau barangnya itu sudah diserahkan kembali kepada si penjualnya tadi gitu. Ibu Sri mau tambahkan? Ya, Bung Aiman, kalau boleh saya menengah ini kita jadi terlalu panjang untuk. Karena ini penting Bu, ini hal yang paling kecil yang menjadi akar yang kemudian mungkin dirasakan banyak masyarakat. Betul, saya sepakat dengan itu dan saya salut untuk Mbak Cindy yang sangat gigih. Andai kata semua kita yang berperkara punya nyali, punya tenaga, punya effort untuk beliau, negara ini bagus. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua saya ingin mengatakan bahwa ini perkara sudah dibuka. Bung Aiman tadi mau mengikuti, ini bagus untuk diikuti terus. Karena kita mulai dari yang kecil.
acap kali yang kecil itu dianggap remeh sehingga diabaikan. Padahal ketika yang kecil-kecil kumpul jadi bukit, akhirnya meledak seperti saat ini. Nah, tanpa berpretensi mencurigai apapun, saya mencoba menengahi. Saya mantan penyidik. Ya. Kalaupun toh laporan yang kedua dilakukan di tahun 2023, ya. Itu ditutup, benar itu ditutup karena nebis in idem. Kasus yang laporan pertama dibuka, tidak boleh dilaporkan 2 kali atas 1 pokok perkara. Itu asas nebis in idem. Cuman ketika saya mendengari yang perlu saya kritisi, surat penghentian penghentian penyidikannya kok SP2 lidik. SP2 lidik. Sejujurnya juga SP2 lidik ini peraturan Kapolri. Jadi di KUHAP itu sendiri tidak ada sebenarnya. Akhirnya memperpanjang proses. Menurut saya ini, tapi pasti ada pertimbangan lain. Mungkin saya terlalu naif untuk mengatakan di sini. Tetapi harusnya kalimat yang diucapkan bukan tindak pidana, tetapi langsung nebis in idem pada tanggal sekian gitu. Artinya membuat Mbak Cindy akhirnya kenapa ditutup bukan perkara pidana, kenapa lalu yang pertama naik sidik. Nah, ini kan beliau bukan orang hukum sehingga wajar, tapi saya salut. Inilah perempuan-perempuan pelopor keadilan. Saya ingin mengatakan itu, maka kita ikuti bersama. Apakah naik lidik itu akan sampai ke pengadilan? Jika tidak sampai ke pengadilan, bagus. Beliau selalu bertanya, apa alasannya? Tolong jelaskan. Tidak bisa polisi sepihak mengatakan, ya wewenang kepolisian. Nanti Ainus akan kawal soal ini, Bu. Terima kasih banyak. Demikian Mas Aiman. Ya, kita akan coba untuk kawal yang mana. Belum tentu Ibu yang benar, belum tentu terlapor yang benar. Nanti kita akan kawal sama-sama. Tapi intinya bahwa hampir 5 tahun menurut Ibu Cindy mencari keadilan 100 kali bolak-balik, ya, lebih dari 100 juta kemudian dihabiskan, itu tentu pertanyaan. Beliau udah jadi sarjana hukum ini, Pak. Luar biasa, Pak. Oke. Mungkin Bung Slamet ini atau Bung Dharma, Pak Dharma mau sampaikan sesuatu? Mantan penyidik juga. Tes. Ya, silakan. Saya tidak akan menyoroti kepada persoalan pokoknya. Jadi fenomena ini terjadi hampir di semua tempat. Terjadi hampir di semua tempat, dari berbagai institusi Anda mau? Dari berbagai institusi maupun di seluruh resort yang ada lah. Kalau BSSN enggak dong? BSSN kan belum ada pelayanan yang sifatnya. Oke. Oh, jadi yang ada pelayanannya ini terjadi? Karena ini fenomena akibat daripada perjalanan panjang. Ini kan urusan gejala sosial. Tapi Anda setuju, Pak Dharma, bahwa ada sesuatu yang busuk, ada sesuatu yang amis dalam kasus ini? Bukan hanya di dalam kasus ini, dalam the whole system. Termasuk kasus ini? Ini bagian kecilnya saja. Termasuk kasus ini? Bagian besarnya lebih banyak. Oke. Gitu. Jadi ini adalah fenomena di mana di dalam sistem edukasi kita itu dimainkan hukum homo homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Sehingga adab, sekali lagi adab dirusak oleh sistem serigala berbulu domba. Akibatnya yang tersisa serigala, di mana akal digiring untuk mengakal-akali. Sekali lagi akal digiring untuk mengakal-akali, bukan dituntun oleh hati nurani. Tadi ada kata hati nurani. Jadi kalau hati nurani yang menuntun, hal ini tidak terjadi. Tapi kenapa sampai ini terjadi? Ada benang merah antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu instansi dengan instansi lain, dan sebagainya dan sebagainya. Antara nasib si penyidik dengan atasannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus selesaikan secara fundamental. Perlu direkonstruksi secara total. Kalau cuma melihat dari aspek begini, yang ada apa? Orang kecil yang disalahkan. Anggota itu orang kecil. Anggota orang kecil? Orang kecil. Tapi pelapor juga orang kecil? Betul. Akhirnya sistem menghantamkan orang kecil dengan orang kecil. Akibat daripada. Terus, nah makanya kan ada lapis-lapis kemampuan. Lapis-lapis kekuatan. Akhirnya apa? Ini ibarat money laundering. Money laundering itu ada layer. Akhirnya apa? Sistem yang dikendalikan oleh kepala, value-nya berdampak kepada anak buah.
Kepala yang kotor, tangan, kaki akan mengikuti arahan daripada pikiran itu. Ini penting sekali, Pak. Jadi apa yang terjadi ini hanya residu. Dia adalah produk hasil daripada gejala sosial yang terjadi di seluruh masyarakat. Perbaikinya gimana, Pak Dharma? Dimulai dari pendidikan dasar. Makanya saya berharap tadi ada menteri atau dirjen pendidikan dasar. Dari SD maksudnya? Yes. Ya. Apa salahnya dengan SD kita? Ya karena sistem homini lupus. Misalnya? Manusia dilahirkan untuk beradu. Mencari angka. Angkanya dia dapat. Bersaing secara angka, itu nggak boleh? Itu homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Akhirnya apa? Kejar-kejaran angka. Kalau gitu nggak ada olimpiade dong. Olimpiade matematik, olimpiade fisika, olimpiade sport. Itu hanyalah cara untuk aktualisasi diri. Di mana orang diajar mengaktualisasikan dirinya. Ya kan, untuk bisa mendapatkan penghargaan supaya dicintai walaupun cintanya semu, betul kan? Nah, dari hal itu mereka tertanam penanaman doktrin dari kecil, menabunglah untuk hari tua. Bagaimana mau menabung untuk hari tua? Untuk hidup aja susah. Ya, jadi jangan cuma bilang reformasi struktural, instrumental. Kultur ini terjadi karena semua sistem itu sudah rusak. Ya, nanti kita breakdown satu-satu, rusaknya di mana. Jadi untuk semua ini hanya satu kata. Kalau presidennya negarawan, maka ke bawahnya akan baik. Itu aja. Dan ini sebuah langkah sistem yang rusak. Ya. Akhirnya Polri yang menjadi keset daripada kekotoran sistem ini yang akan selalu dipersalahkan sampai kiamat. Padahal sistem sesungguhnya? Sistem sesungguhnya. Presiden demi presiden, persoalan muncul. Kapolri demi Kapolri, persoalan muncul. Kita hanya bicara teoritis, bikin rekomendasi, tumpukan kertas-kertas yang tidak bisa menghidupkan jiwa. Karena dari sekolah, kita hanya dididik untuk menerima teori-teori. Begitu banyak di kepala kita. Konsep manusia fitrah, body, mind, and soul, itu harus terintegrasi. Informasi, pengetahuan yang kita dapat tidak bisa menggerakkan jiwa untuk menyuruh tubuh melakukan sesuai dengan hati nuraninya. Ini persoalan mendasar yang jarang saya lihat dikupas oleh siapapun. Ya, karena apa? Justru itulah makanya ilmu-ilmu di dalam pendidikan dipisah-pisahkan. Ilmu hukum sendiri, ilmu kesehatan sendiri, ilmu insinyur sendiri, ilmu ekonomi. Padahal ini membuat orang tidak mengerti di mana akar masalahnya. Padahal satu dengan yang lain merupakan potongan-potongan puzzle yang harus kita jahit apabila kita melihat benang merahnya. Terima kasih. Karena bicara soal institusi, saya tentu ke Pak Soleman. Pak Soleman bisa siap-siap megang mikrofon. Institusinya bukan hanya polisi aja Pak Soleman, tapi yang lain-lain juga rusak disebutkan tadi. Ya, kalau rusak tentunya kita harus lihat ukurannya itu ditinjau dari mana rusaknya. Tapi saya tadi tertarik tadi dari Bu Cindy ini masalah penghentian penyelidikan yang atas putusan Kapolri ini menurut saya ini kok hebat sekali nih. Kalau Kapolri bisa memberhentikan penyelidikan, apa batasnya itu? Kapolri menghentikan penyelidikan. Kalau nanti semua orang-orang di tingkat penyelidikan diberhentikan, frustasi akan muncul. Karena baru penyelidikan sudah diberhentikan. Harusnya penyidikan lanjutkan aja ke penyidikan. Nanti penyidikan akan berhentikan secara hukum, stop. Tapi ketika penyelidikan ini sudah diberhentikan, ini lapor resmi loh. Tapi penyelidikan berhenti, baru satu. Kalau banyak yang seperti ini, ujungnya apa? Frustasi. Kalau frustasi, ya kemarin itu akan terjadi terulang. Kekecewaan. Ya. Dari sini saya sudah bisa melihat kekecewaan itu mungkin ini baru satu yang muncul di permukaan. Kebetulan viral. Ilmu gunung es itu hanya 1/3 muncul di permukaan. 2/3 itu ada di bawah. Dan ini saya menemukan juga kasus yang sama di Cikarang. Itu justru seorang polisi juga sama, laporan seorang polisi juga tidak dilanjutkan ini. Bahkan yang melapor seorang polisi? Iya betul. Kebetulan saya yang menangani itu sama. Maksudnya menangani? Yang ini kasus laporan seperti ini sudah berapa tahun itu? Pak Soleman pengacaranya? Iya betul. Oke. Ya sama persis. Dan ini seorang polisi juga. Itu Pak, coba. Seorang polisi tapi nggak melapor. Kasusnya apa tuh? Penjualan tanah. Oke. Nah penjualan tanah juga. Penipuan juga? Sama penipuan begini. Tidak dinaik-naikkan itu. Alasannya? Tidak jelas.
Tidak jelas. Ya itu. Maksudnya kan diamkan aja begitu. Iya, maksudnya kita gantung kasusnya, nggak ada SP2 lidik, nggak ada SP3. Nggak ada, ya. Tidak ada kabar berita. Gantung aja. Digantung aja. Masih penyelidikan terus. Ya, penyelidikan terus. Saya ini mirip ini. Jadi ini kalau ini terjadi, ya itu sepertiga. Kalau kita ilmu S, di bawah akan banyak sekali. Kalau itu sudah terjadi bagi polisi, apalagi masyarakat lain. Nah itu. Bahkan pelapornya seorang polisi, pengacaranya seorang jenderal bintang 2 mantan Kabais, nggak jalan. Tapi jangan-jangan emang nggak ada pidananya, Pak Soleman? Ada, jelas ada. Jelas ada? Ya kalau tidak ada ya sudah, kita gelar aja kan. Kita minta gelar aja nggak jalan. Oke. Sampai masuk kita ke Propam. Oke. Itu. Nanti kita coba kupas sedikit, karena ini luar biasa lagi. Pelapornya polisi pangkat apa? Ibtu. Perwira pertama, ya. Oke. Lalu kemudian pengacaranya adalah seorang jenderal bintang 2 purnawirawan mantan kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Tapi nggak jalan. Nanti kita coba kupas. Yang jelas isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan segera balik.